jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam Itu Indah. Sekarang waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja saya bacakan yang pertama dari Instagram dari @snrla RLA117. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar kalau misalnya ada makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, menjadi daging dalam tubuh kita, katanya sholat kita tidak akan diterima selama 40 hari. Lalu bagaimana jika makanan itu sudah terlanjur kita makan? Apakah ada solusinya Ustadz? Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nanya cewek nih, dipikir yang jawab juga cewek, ternyata yang jawab cowok ini. Ya mohon izin Syekh dijawab Syekh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau makan haram tidak diterima salatnya 40 hari, Allahu a'lam. Saya nggak tahu, tapi kalau minum khamar, itu ada hadis niya bahwa salatnya tidak diterima 40 hari. Lah, kalau makan atau minum haram, sudah terlanjur. Apakah ada 40 hari tidak terima amalnya atau tidak ada hadis tentang amalnya diterima atau tidak, sudah terlanjur, taubat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Udah selesai. Kalau kita taubat istighfar, ya Allah mohon maaf saya enggak tahu itu haramnya, saya taubat ila Allah, yakin sudah dihapus semuanya. Sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja maksiat yang pernah kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah selesai. Enggak ada urusan lagi, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang, berarti siapa saja di antara kita yang pernah minum haram atau makan haram, tetapi saat ini ketika dengar atau nonton ini Islam Itu Indah, niat-niat taubat ila Allah subhanahu wa ta'ala tidak kembali lagi, berarti dari saat itu semua niat yang pernah terlanjur sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan salat, ibadah, semuanya insyaAllah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur ya Syekh ya. Jangan sampai pas kira mau sebelum taubat udah nggak ada waktunya kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah ini kita bicara lagi yang berikutnya, pertanyaan dari Yuliana Rabbani. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Apa kan katanya seorang muslim tidak boleh makan makanan hewan hidup. Nah jika ada seorang muslimah makan gurita hidup, dia memakai jilbab pula katanya. Apakah itu nggak haram? Apakah boleh Ustadz? Nah ini Ustadz Maulana nih, coba kita lihat. Ini ada mukbang ini yang makanan kadang-kadang masih hidup nih, hewan laut Ustadz. Langsung dicaplok aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang kita harus lihat dulu. Makan itu prosesnya juga. Ketika orang memakan makanan yang binatang yang masih hidup, itu jatuhnya menyiksa. Itu menyakiti. Hilanglah kasih sayang di situ. Sementara kita, binatang yang mau dimakan saja harus disembelih. Dan disembelihnya di area yang langsung titik kematiannya. Tidak dipukul, tidak disiksa. Atau ada juga gini, makan kambing, sapi yang ada lemaknya, dia potong di sini, baru binatangnya masih hidup. Ini haram dimakan. Haram dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena dia masih hidup binatangnya. Ada juga nih, tidak boleh memakan makanan dalam arti membunuh binatang dengan menggunakan api ketika dia masih hidup. Kalau perlu, potong dulu, matikan dulu, baru dibakar. Kalau ikan bakar, tidak boleh dia masih hidup, kemudian tidak boleh, itu jatuhnya penyiksaan. Dan hanya Allah yang berhak menyiksa hambanya dengan menggunakan api. Kita tidak boleh. Ini mana perasaannya, mana sifat kasih sayangnya ini. Jadi kalau tadi berkata dia pakai hijab, kita tidak lihat dari situnya. Karena itu kan manusia. Kadang-kala mereka pasti hilap dan sebagainya. Padahal atau bisa jadi dia belum tahu hukumnya. Betul, ya tapi agak serem juga sih seandainya kita lihat ada teman kita lagi makan sapi. Di mana itu? Sapinya masih hidup lagi digerogotin. Nggak boleh. Serem banget. Nggak boleh. Nah harus saya jelaskan juga. Bukan berarti kita melarang makan makanan yang mentah. Kalau makan mentah kadang-kala di daerah saja namanya lawa. Itu tapi udah mati. Udah mati. Syaratnya udah mati, jangan masih hidup. Ya jadi jatuhnya menyiksa. Nah sekarang kita masuk lagi nih. Pertanyaan berikutnya masih ada pertanyaan dari Instagram dari Tina54_1. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya apakah makanan
bisa menjadi haram apabila saya memasaknya dengan kesal dan bahkan sambil ngomong kocok. Habisnya saya suka kesel Ustadz, udah capek-capek masak tapi nggak ada yang makan, suami makan di luar. Terus anak malah mesen online. Jadi kayak mubazir. Apakah benar makanan saya yang buat jadi haram? Karena saya buatnya sambil ngomel terus mubazir karena tidak dimakan. Nah Ustaz Syam deh nih yang suka makanan online. Soalnya nggak ada yang masakin. Untungnya saya tidak jadikan contoh ya. Iya, Saya kan kalau sudah masak di rumah terus tidak ada yang makan, saya marah-marah itu. Waduh, kalau ibunya ini udah marah-marah duluan Ustaz. Oh. Jadi sementara masak beliau Ya, marah-marah. marah-marah. Apakah makanannya berubah menjadi makanan yang haram? Sesungguhnya tidak. Jadi ekspresi wajah ketika masak, perasaan ketika masak itu tidak serta-merta menjadikan makanannya langsung berubah statusnya menjadi makanan yang haram. Cuma cita rasanya berubah. Jadi bukan lagi cita rasa cinta dari mama, tapi cita rasa marah-marahnya mama gitu ya. Kalau memberikan makanan hasil daripada ngomel-ngomel tadi. Tapi ternyata ada ngomel-ngomel yang membuat makanan jadi haram. Mana itu? Ketika membeli di pasar. Kalau beli di pasar lalu ternyata yang kita beli ini dengan cara yang zalim, misal yang diharamkan itu ya, menawar sesuatu yang sudah ditawar sama orang lain. Oh, kemudian ada provokasi harga. Nah ini kan menawar apa yang sudah ditawar oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi, maka itu adalah haram. Jadi jangan sampai kita ada kemarahan yang membuat makanan menjadi haram. Kemarahan apa? Kemarahan penjual karena penjualan dizolimin, dipaksa beli. Kemarahan yang membuat makan jadi haram apa? Kemarahannya pembeli yang lain karena kita ambil semua, kita borong, kita timbun. Nah itu menjadikannya haram. Kenapa? Proses pengambilannya menjadikannya haram. Proses pendapatannya menjadikan dia haram. Namun kalau masaknya saja marah-marah apa segala macam, Allahu alam, itu tidak membuatnya jadi haram tapi mungkin tidak berkah Bunda. Ya, benar. Tidak berkah. Jadi kalau misalnya Bunda kan ini segala ucapannya menjadi doa mustajab untuk anak-anak. Jadi Iya. usahakan apa yang diucapkan adalah sesuatu yang baik. Betul, biasanya selain nggak berkah kalau nggak keasinan kurang garam. Antara dua itu Kalau pasti kan marah-marah ya? marah-marah. Iya. Ya, Iya. mungkin mereka keluarganya dan anaknya tidak makan karena rasanya nggak enak itu. Nggak ada rasa cinta. Ya. Waduh. Muasabah Bu, boleh ibu ibu ya ya. dengerin Bu. Ya. Teguran nih dari Muhammad. Ya, Syekh Jadi Muhammad. jangan marah-marah. Kalau makanan tidak dimakan kemungkinan Masakannya ibu kurang enak. Jangan gitu antar ibunya jadi marah sama Ustadz loh. Tambah marah loh jadinya. Iya. Ya udah, ya buat jamaah semua ya, mudah-mudahan hari ini diberikan keberkahan buat kita semua dan mungkin yang punya hajat juga, yang ingin sesuatu mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja sama-sama kita berdoa sama Allah dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Saya mau izin doanya sama Syekh Muhammad. Enggak, langsung karena dengar suara antum Masya Allah luar Allah. biasa. Ana malu. Udah sekali lagi kalau saya datang ke Islam itu indah, nggak boleh saya baca Al-Quran. Saya dengar. Ya Rabbi, ya aja. Rabbi. Masya Baik, Allah. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua guru-guru kita. Mudah-mudahan ada keberkahan dari ilmunya hari ini yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan buat semua jamaah mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa aja sih penyebab dan kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan perselisihan yang terjadi dalam hal pembagian harta waris? Warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan setelah orang tuanya meninggal. Ingat,
bahwa orang yang mengambil hak waris orang lain itu berarti dia mengambil daripada warisannya, dia memutus warisannya yang ada di hari kiamat. Artinya dia memutuskan warisannya yang ada di surga. Dan karena harta warisan adalah hak, maka menunda pembagian warisan tanpa adanya kerelaan, tanpa adanya keridhaan dari semua ahli waris adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Berdosa bagi siapa? Orang tua yang tidak melakukan perbuatan adil terhadap anak-anaknya. Adil itu tidak berbicara tentang quantity. Tidak harus sama. Ya, jadi bukan masalah equal, tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.